Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi kita mendengarkan kesaksian ini, ya, baik kesaksian dari Daniel, kesaksian dari Petrus, Yakobus, Yohanes, ya, dan kesaksian Santa Faustina. Kita menjadi begitu kecil di hadapan Tuhan. Dan kesadaran itu dibangun oleh bapak-bapak, saudara-saudara di tempat ini. Ada 93 orang yang berada di rumah retret ini kan. Tetapi apa yang terjadi? Yang hadir 10, 11, 12, 20, 25, hadir pun ya puji Tuhan, walaupun dalam kehadirannya mungkin ngantuk, pikiran entah kemana-mana melayang gitu. Nah, tetapi pada kesempatan ini saya sudah beberapa kali mengatakan, ada yang disebut dengan Lectio Divina. Mungkin ada beberapa yang sudah memahami apa itu Lectio Divina. Jadi bapak-bapak, ya silakan mempraktekkan ini di kamar-kamar. Dengan mempraktekkan ini kita bisa menjadi pribadi yang bisa mendengarkan Allah. Jadi Lectio Divina adalah praktik spiritual yang berasal dari tradisi monastik Katolik dan dipraktekkan oleh umat sebagai cara mendekatkan diri pada kitab suci. Jadi saya ulangi lagi, Lectio Divina adalah praktek spiritual yang berasal dari tradisi monastik Katolik dan dipraktekkan oleh umat sebagai cara mendekatkan diri pada kitab suci. Jadi Lectio Divina itu, ya, metodenya sungguh luar biasa. Ya. Kita bisa merenungkan, kita bisa bersama dengan Yesus, dan kita bisa mendengarkan suara Allah. Kita bisa intim dengan Allah karena Allah adalah sang kekasih hati kita yang utama. Nah, istilahnya ini berasal dari bahasa Latin yang berarti pembacaan ilahi. Jadi setiap kali kita membaca kitab suci, itu kita membaca firman ilahi. Maka kata Santo Hieronymus katakan, kalau kita ingin mengenal Allah, maka kita wajib membaca kitab suci. Orang Kristen yang tidak membaca kitab suci berarti tidak mengenal Allah. Ya. Jadi jelas di situ, istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti pembacaan ilahi yang dirancang untuk membimbing individu atau kelompok dalam mendalami pemahaman dan penerimaan firman Tuhan. Ya. Jadi kelompok dan pribadi dalam pemahaman dan penerimaan firman Tuhan. Ya, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Jadi Lectio Divina adalah praktek spiritual yang berasal dari tradisi monastik Katolik dan dipraktekkan oleh umat sebagai cara mendekatkan diri pada kitab suci. Nah, berikut langkah-langkah utama dalam Lectio Divina ya. Langkah-langkah utamanya. Yang pertama, Lectio, pembacaan. Jadi kita membaca kitab suci, itu Lectio. Jadi Lectio, maka kalau pembaca kitab suci itu disebut lektor. Kalau pembacaan itu Lectio, membaca sebuah perikop kitab suci dengan penuh perhatian dan keheningan. Jadi satu perikop itu kan ada perikop atasnya, kemudian utuh. Jadi kalau kita ingin membaca kitab suci itu yang baik dan benar, ya. Membaca sebuah perikop kitab suci dengan penuh perhatian dan keheningan. Tidak hanya membaca secara mekanis, ya. Secara mekanis itu tidak hanya membaca 1 tambah 1 sama dengan 2, ya kan? Bukan begitu, tetapi membaca secara mekanis, secara akal budi dan secara rohani, ya. Tetapi juga membaca dengan hati terbuka untuk pesan yang Tuhan ingin sampaikan. Jadi Tuhan ingin sampaikan apa kepada kita? Itulah Lectio Divina itu. Kemudian ada yang disebut dengan meditio, ya, atau medisatio, ya, atau meditasio. Jadi setelah kita Lectio, pembacaan kita meditasio. Meditasi merenungkan arti dan makna dari apa yang telah dibaca. Jadi hati-hati ya, kalau bagi orang Kristen atau orang Katolik itu, meditasi itu merenungkan arti dan makna dari apa yang telah dibaca. Beda dengan meditasi orang non-Katolik ya, atau orang non-Kristen ya. Jadi jelas di situ. Setelah Lectio membaca, baru kita meditasio.
Ya. Dalam langkah ini seorang mencoba untuk memahami pesan Tuhan secara pribadi dan menerangkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau Bapak-Bapak melakukan ini setelah leksio, ada meditasio, itu Roh Kudus itu menerangkan kepada kita tentang firman yang dibaca pada kita. Nah, hasilnya itu sungguh luar biasa Bapak-Bapak, saudara-saudara yang terkasih. Ya. Ketika kita melakukan pewartaan, ya kan, Roh Kuduslah yang membimbing dan membantu kita. Setelah itu orasio. Nah, banyak orang bilang orasi, berorasi. Orasio itu artinya doa. Ora et labora. Ya kan? Orasio itu artinya doa. Berbicara dengan Tuhan sebagai respon terhadap apa yang telah dibaca dan dipahami. Ini melibatkan ungkapan hati, permohonan, dan rasa syukur kepada Tuhan. Jadi kita bersyukur terus-menerus. Berikutnya adalah kontemplasio, kontemplasi. Nah itu tadi leksio pembacaan, meditasio meditasi, orasio doa, kemudian kontemplasio kontemplasi. Nah, kadang orang menggabungkan antara meditasi dan kontemplasi. Tidak, antara meditasi, meditasio, ada orasio, ada doa. Lalu kontemplasio atau kontemplasi menyegarkan pikiran dan hati dengan kehadiran Tuhan. Penerimaan, ya, ini bukanlah kontemplasi aktif tetapi lebih merupakan sikap penerimaan dan kehadiran dalam Tuhan. Ya. Kalau lagu dalam Yesus kita bersaudara, itu sebenarnya sudah masuk ke kontemplasio yang tinggi ya. Kemudian ada aksio. Aksio itu adalah tindakan, ya. Nah, tindakan. Mengambil tindakan konkret sebagai respon terhadap apa yang telah dipahami dan dihayati dari kitab suci, ini dapat berupa tindakan amal, perubahan dalam hidup, dan komitmen untuk lebih mendalami iman.